Selamat pagi dan salam sehat bagi Bapak Ibu, saudara-saudari, dimanapun berada pada saat ini. Marilah sejenak kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan harian kita pada hari ini. Rabu tanggal 5 Mei 2021. Firman Tuhan yang tertulis di dalam Ibrani 13 ayat 6. Demikian dikatakan, sebab itu dengan yakin kita berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Asa tungpos rohat tamadok, Tuhan ido pangurupi diau, dang mabiar au, ahama bahinoni colma tuau. Bapak Ibu saudara-saudari, kenyataan yang terjadi menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat hidup sendiri. Tidak ada seorang pun yang dapat hidup tanpa pertolongan orang lain. Sejak seorang bayi dilahirkan, ia membutuhkan pertolongan dan kasih sayang ibunya. Ketika menjadi anak remaja, kemudian dewasa, dan menikah, ia membutuhkan pertolongan orang lain. Ketika seseorang menikah atau berumah tangga, segala sesuatu yang diperlukan dan digunakan dalam rumah tangganya adalah bantuan dan buatan orang lain. Bahkan ketika seseorang sudah menjadi kakek atau nenek, lalu meninggal, jasadnya pun masih tetap membutuhkan pertolongan orang lain. Adakah dari antara kita yang dapat hidup tanpa pertolongan orang lain? Dan siapakah yang berkuasa menolong manusia tanpa bantuan siapapun? Siapakah yang dapat menolong kita dari belenggu dosa yang keji? Siapakah yang dapat menyelamatkan kita dari kematian kekal? Tidak ada toh? Kita sangat memerlukan pertolongan Tuhan. Dalam firman ini dikatakan, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Alkitab mengatakan bahwa dengan yakin kepada Tuhan, dengan menyatakan Tuhan adalah penolongku, bahwa Tuhan Yesus berkuasa tentunya menolong kita, bahwa Dia adalah satu-satunya penolong kita. Karenanya kita tidak akan goyah, karenanya kita tidak akan khawatir, kita tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan orang lain terhadap kita jika Tuhan Yesus ada di pihak kita? Apa yang dapat dilakukan oleh seseorang jika Tuhan Yesus menolong dan membela kita? Tentu tidak ada satu orang pun yang dapat menggantikannya. Oleh sebab itulah dalam kitab Mazmur 30 ayat 10, pemazmur berseru, dengarlah Tuhan dan kasihanilah aku Tuhan, jadilah penolongku. Melalui firman ini kita mendapati bahwa Daud berseru, ya Tuhan, dengarlah doaku. Daud mendambakan belas kasihan Tuhan. Daud sungguh mendambakan Tuhan menjadi penolongnya. Kemudian daripada itu, Tuhan Yesus berfirman dalam Injil Yohanes 14 ayat 16-17. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak akan dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Firman ini menyatakan bahwa Tuhan Yesus akan meminta kepada Bapa dan Dia akan memberikan kepada kita seorang penolong, yaitu Roh kebenaran, supaya Roh Kudus menyertai kita selama-lamanya. Dan Dia telah memberi kita penolong yang sejati, yang diam dan tinggal dalam hati kita. Roh Kudus akan setia membimbing kita dalam menjalani kehidupan kita di jalan yang Ia tunjukkan kepada kita. Saat ini kita memerlukan bantuan
pertolongan dari Tuhan. Apakah kamu sedang mengalami pergumulan hidup saat ini? Pernahkah kamu merasa ingin berhenti atau menyerah oleh karena pergumulan yang kita hadapi? Marilah sesama kita memberi dorongan, semangat untuk saudara-saudara kita. Hendaknya kita datang kembali kepada Tuhan dan masuk ke hadirat-Nya dengan percaya diri. Di sana kita akan menemukan bantuan yang kita butuhkan. Sebab itulah yang akan Tuhan lakukan kepada kita. Itulah hakikat dirinya seorang penolong. Tuhan melihat dan mengetahui apa yang kita alami setiap harinya. Maka Dia akan tetap menemani dan memberikan pertolongan kepada kita. Sehingga kita memiliki kekuatan dalam menjalani kehidupan kita. Amin.